Pak, di usia Bapak 79 tahun dan sekian dekade menggeluti industri jamu, ada hal yang pernah Bapak sesali nggak, Pak? Yang saya sesali, Ya, ya ada lah ya. Pasti saya banyak melakukan kekeliruan, kesalahan dalam bisnis ini. nggak semua industri ya Pak, industri jamu punya, bahkan industri obat-obatan pun saya tahu nggak semua punya. Apa pentingnya buat Pak Irwan mewujudkan laboratorium visi besar, apalagi yang ingin diwujudkan oleh Sido Muncul di bawah kepemimpinan Pak Irwan? Detikers, kita jumpa kembali dalam program Leader Talks bersama saya Alexander Sudrajat. Bersama saya telah hadir seorang tokoh yang berkontribusi besar di dunia industri jamu dan kesehatan, yakni Bapak Irwan Hidayat. Apa kabar Pak Irwan? Oh ya, baik. Sehat Pak? Ya sehat, alhamdulillah sehat. Bapak sekarang usia hampir 80? 75 atau 79, berapa? 79, ya. hampir 80 23 April kemarin, 79. Pak, di usia yang sebetulnya sudah sangat sepuh, tapi Bapak masih membuat terobosan-terobosan. Yang terbaru yang saya dengar itu baru saja meresmikan laboratorium farmakologi. Oh iya. Nah, sebelum tak jawab ini, tadi kamu kan ngomong sepuh, Ya. gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu sepuh 79. Kalau Sekarang zaman enggak ya? sekarang life begin at 70. Iya. Kalau dulu 40 ya. Wah, dulu sih. Nah, tadi menjawab pertanyaan tadi apa? Kenapa Bapak mau susah-susah ngeluarin biaya banyak untuk bangun laboratorium Oh iya, farmakologi? jadi kita punya lab itu udah banyak. Jadi laboratorium produksi, laboratorium quality control, quality assurance, sama laboratorium ya pelengkap lah ya, itu yang di pabrik. Tapi yang terakhir ini saya bangun laboratorium farmakologi. Jadi laboratorium farmakologi itu untuk uji preklinik. Oh. Nah, uji preklinik itu yaitu untuk satu keamanan dan kedua juga untuk khasiat. Kami punya lab namanya LAFAR. Laboratorium farmakologi. Nah. Itu mandiri atau Bapak kerjasama juga dengan pihak universitas? Mandiri. Itu? Mandiri. Mandiri. Jadi, Mandiri. tapi kita kan supervisinya nanti dari Sanata Dharma. Dari kampus Sanata Dharma. Kampus lain ada yang terlibat? Ya kita kerjasamanya sama beberapa kampus ya. Undip yang sudah pernah kerjasama, Maranatha, Fakultas Kedokteran. Terus banyak kok. Banyak universitas yang sudah kita bekerja sama. Pak, ini kan tadi saya bilang kos untuk bangun laboratorium itu sangat mahal Pak ya. Apakah misalnya nyandak dengan harga jual produk? Oh bisa tutup ongkos? Iya. Ya labnya sih ya semua mahal lah ya. Iya. Yang kedua operasionalnya juga mahal. Tapi kalau menurut saya penting sebab kita itu hidup di zaman pembuktian. Oke. Gitu. Jadi bukan hidup di zaman based on experience. Jadi menurut saya penting dan uang itu kalau dibandingkan kepercayaan nggak ada nilainya uang. Jadi saya buat LAFAR untuk buktiin produknya aman, untuk membuktiin produknya itu berkhasiat. Pokoknya pembuktian. Memang sejauh ini atau beberapa waktu sebelumnya Sido Muncul pernah mendapatkan istilahnya apa ya, serangan-serangan yang terkait dengan meragukan khasiat produk. Zaman Sido. sekarang kan zaman media sosial ya ada lah. Tapi bisa maksud saya itu justru saya tahu bahwa
yang paling dibutuhkan ya zaman sekarang itu adalah kepercayaan. Kepercayaan. Karena nanti kepercayaan itu, kalau kepercayaan ada, nanti uangnya mengikuti, rezekinya mengikuti. Ya. Nah Pak, apakah misalnya dengan sudah punya lab sendiri, ini nanti ada semacam produk-produk tertentu dari Sido muncul yang dipatenkan dan kemudian bisa diproduksi di negara lain, di negara maju? Enggak, itu lab itu saya gunakan untuk mencari bukti-bukti. Jadi produk ini manjur apa enggak untuk kencing manis, produk ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau tidak. Kita punya sendiri itu supaya cepat, gitu. Tapi kalau kita mau pakai menggunakan jasanya pihak ketiga, kan mesti antri dulu. Jadi saya punya, tapi terbukti cepat sekali. Semua ide-ide yang saya punya, yang tim kami punya, langsung dikerjakan. Faktor waktu utama yang jadi pertimbangan. Oh iya dong. Nomor satu itu speed toh. Speed. Paling berharga itu speed. Ada produk-produk unggulan yang menjadi prioritas untuk diujikan di lab farmakologi ini Pak, sekarang disiapkan? Ya tiap hari kita ngelakuin semua produk Sido muncul dilakukan uji toksisitas akut. Itu minimal. Namanya kan kita ada 3 nih. 1 toksisitas itu keamanan ya, akut. Yang kedua subkronis, yang ketiga kronis. Jadi minimal semua produk Sido muncul dilakukan uji toksisitas akut. Tiap hari kerja terus. Artinya semua produk yang sudah beredar itu udah nggak perlu diragukan lagi dari sisi khasiat segala macam, keamanan segala macamnya Pak ya? Ya pertama dapat izin dari BPOM. Yang kedua kami prosesnya bagus, memenuhi syarat. Terus ada yang paling penting, saya dan keluarga saya minum sendiri. Loh iya dong, diproduksi sendiri, tapi kita minum sendiri. Nah sekarang kalau ada yang ya bisa juga toh, oh ini produk, tapi pokoknya yang penting orientasi saya yang pertama pada keselamatan konsumen, yang kedua orientasinya kepada khasiat, apakah berkhasiat apa enggak klaim itu. Dan di usia Bapak yang sekarang 79, ini juga menjadi salah satu bukti karena Bapak mengkonsumsi produk sendiri. Oh iya, saya minum temulawak, kunyit putih gitu ya. Tapi sebenarnya nomor 1 orang kalau mau sehat itu dari makanan. Jaga makanan, jaga pikiran, jaga mesti terus tubuh ya Pak ya? Berolahraga, keep moving gitu. Nah, Pak, di usia sudah 75 tahun atau baru menjelang? 79. 70 Udah bukan 79. untuk Sido munculnya sendiri? 75. 75. Tahun ini 11 November 75 tahun. Nah, visi besar apa lagi yang ingin diwujudkan oleh Sido muncul di bawah kepemimpinan Pak Irwan? Ya, yang pertama kami menjaga tradisi minum jamu itu tidak boleh hilang. Ya, ini kan bisnis kami itu ya. Ini kan namanya bukan local wisdom, Indonesia wisdom. Ya toh. Terus yang kedua, saya berusaha untuk membuat produk-produk kami ini berbasis sains. Maka itu tadi kami ada labnya lengkap, proses produksinya baik, bahkan ada lab farmakologi supaya berbasis ilmiah. Karena kan kalau enggak ya masih ya aman lah, jamu itu secara umum aman ya, tapi kalau bisa diuji menurut saya juga ada baiknya gitu. Oke. Nah Pak, kan masih ada anggapan bahwa jamu adalah minuman tradisional dan Bapak sekarang membangun laboratorium farmakologi. Apakah ini juga dimaksudkan untuk menjembatani kedua istilahnya apa ya? Yang tradisional yang gitu. Tradisional dengan modernitas itu ya Pak.
Enggak, kalau menurut saya gini, jamu itu kan aman. Tapi kalau dia bisa dibuktikan keamanannya secara ilmiah, saya rasa menurut saya sih lebih baik. Jadi itu yang kami lakukan karena zamannya sudah berubah. Orang tuh pengen bukti gitu. Saya juga dalam hidup saya selalu pengen bukti. Maka itu laboratorium farmakologi itu kami ada, itu juga karena tujuan itu. Pembuktian bahwa aman dan berkhasiat. Oke. Ini kan Pak, pemerintah mencanangkan soal wisata kesehatan. Dari sisi pribadi Pak Irwan sendiri, bagaimana menilai program tersebut dan kira-kira bagaimana supaya program ini bisa terwujud secara optimal, Pak? Ya, kalau menurut saya itu ide bagus ya. Karena kesehatan itu kan goalnya setiap orang. Ya, setiap orang pengen sehat. Dan kalau di Indonesia ini, orang itu berpikir wisata kesehatan itu cari tempat, berobat, atau apa saya nggak tahu ya. Tapi kalau di Indonesia ini bisa wisata kesehatannya itu adalah tentang obat-obat herbal. Dan itu bisa menjadi motor penggerak pariwisata. Bisa jadi motor penggerak. Jadi itu ide bagus sekali loh dari pemerintah, health tourism. Tapi ada yang bilang sebetulnya sebelum pemerintah mencanangkan ini, Sido Muncul sudah melakukannya lebih dulu sebetulnya. Oh enggak, saya enggak mencanangkan itu. Ya saya cuman dari tahun 2002, kami membuka pabrik kami yang di Kelebu itu untuk dikunjungi. Dan selama hampir 23 tahun ya, cuman berhenti waktu COVID ya, 3 tahun, jadi tinggal 19 tahun atau 20 tahun itu setiap tahun dikunjungi oleh 90.000 mahasiswa wisatawan. Ya, animonya tinggi juga ya. Oh tinggi banget. Yang datang kelompok-kelompok gitu. Tapi kan meninjau pabrik itu kan pengalaman baru gitu. Ya toh, sebuah pengalaman yang lain daripada kalau meninjau pemandangan, ya itu banyak lah. Tapi meninjau pabrik seperti Sido Muncul itu menurut saya bisa jadi menarik wisatawan. Awalnya bagaimana Pak Irwan punya ide untuk membuka pabrik bagi publik itu? Oh ya kan sama, goalnya itu supaya orang itu melihat bukti gitu, melihat yang nyata. Itu ada pepatah yang mengatakan 100 kali mendengar tidak sebanding dengan sekali melihat. Ya toh? Nah, jadi gimana orang supaya percaya kepada Sido Muncul? Nah, kami buka pabrik itu. Kami jelasin, terus kalau kepada mahasiswa kami juga memberikan banyak pengertian ya bahwa sebenarnya negara kita ini bagus gitu, memberi semangat, memberi inspirasi, mencerahan kepada mahasiswa-mahasiswa yang datang. 190.000-an lah kira-kira setiap tahun. 90.000. Selama 20 tahun kira-kira. Pokoknya 23 tahun dipotong 3 tahun COVID. Itu berbayar? Enggak berbayar, malah lihat pabrik. Kadang-kadang kalau yang kelompok-kelompok, kalau saya persis di Semarang juga saya langsung temuin, saya jadi pembicara, saya presentasiin visi misi kami, ya mudah-mudahan bisa membuat mereka itu percayalah kepada jamu. Padahal kalau dikenakan tarif lumayan juga Pak ya, kalau sampai 90.000 pengunjung. Kalau dikenakan tarif, iya ya, tapi nggak usah lah. Pokoknya yang penting datang gitu, jadi tempat kunjungan wisata gitu. Pak, ada hal menarik lain terkait kiprah Pak Irwan ini. Selain ngurusi jamu, di luar tuh suka mungkin nadanya mengolok-ngolok, tapi juga sebetulnya kagum. Tokoh ini tokoh jamu ngurusi eceng gondok di
salah satu danau di Ya, kalau Semarang. itu udah 10 tahun yang lalu. Saya launching, saya lihat danau itu ya 2.800 hektar, tinggal 700 hektar, 800 hektar. Nah, problemnya yang utama sebetulnya sedimentasi. Terus problemnya yang kelihatan itu eceng gondok, nutupin hampir 70% kawasan danau itu. jadi ketutup eceng gondok gitu seperti daratan. Nah, kan saya mikir gimana caranya ngilangin. Saya buat risetnya itu berhasil, artinya membuat eceng gondok itu diambil, dijadiin wood pellet. Wood pellet, kalau ada yang buat, saya mau beli untuk pabrik, untuk pemanasan. Tapi saya bayangin kalau 2.800 hektar itu jadi air semua ya. Wah, itu jadi tempat wisata. Jadi tempat wisata yang luar biasa loh. Jadi sumber pemasukan daerah, menambah lapangan kerja baru juga ya Pak? Iya dong, nanti kan jadi tempat wisata itu kan dulu ya, tahun 98 aja data yang saya dapat itu kedalamannya 15 meter. Mungkin sekarang 3 meter lah. Cuma 3 meter. Oh iya? Oh, Iya. Padahal itu ada 16 aliran mata air, 16 sungai yang masuk ke situ. Dulunya mungkin kalau tahun 60 bisa 40 meteran. Dalamnya itu. Dalamnya. Nah, masalah utamanya kan di lereng-lereng, di sepanjang aliran sungai itu ditanemin. Sama masyarakat ditanemin jagung, ditanemin ketela. Nah, sehingga kalau hujan lumpurnya turun, membuat sedimentasi. Dan nanti kalau di situ ada tempat wisata ya, tempat wisata ini, eceng gondoknya hilang, ya. Kan di situ jadi wisata. Nanti kan semua yang menanam di lereng-lereng bukit itu, dia pasti akan turun gunung. Kenapa? Karena kalau dia nanemin, dia dapat mungkin 30.000, 20.000 per hari. Nah, kalau dia kerja di bawah, dia dapat UMR Lebih atas besar 20.000. ya. Nah, nanti 2-3 bulan itu tanah yang dicangkulin tuh nanti jadi hutan. Dan pemerintah bisa ngelarang. Iya. Kalau sekarang ngelarang, pemerintah nggak bisa ngelarang karena dia nggak bisa ngasih alternatif. Tidak bisa menjanjikan kompensasi lain. Iya, bagi lapangan warga kerjanya ya. nggak ada. Iya. Tapi kalau itu hilang jadi tempat wisata, dan saya yakin kok nanti saya ini lagi ngerjain nih. Saya lagi ngerjain, lagi ngelakuin R&D dengan tim saya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, eceng gondoknya bisa hilang. Ya, 2000 meter, 2000 hektar, sorry. Saya yang beli. Luar biasa. So, itu wood pelletnya saya yang beli. Kemarin saya ke Semarang, saya ketemu sama tim saya, terus saya udah kasih ide-ide, saya lagi ngelakuin R&D lagi sekali. Mudah-mudahan bisa. Pak, saya ingin kembali sedikit ke ngebahas soal jamu ya, khususnya herbal ini Pak. Kan di era artificial intelligence itu kira-kira seperti apa masa depan? Apakah masih dibutuhkan obat-obatan herbal atau sebetulnya nggak bisa tergantikan nih dengan teknologi AI sekalipun? Kalau menurut saya ya, semakin dunia ini maju, semakin herbal itu bisa digunakan untuk menjadi pendamping atau menjadi salah satu motor kesehatan. Karena obat-obat herbal ini sebetulnya kan nggak semua harus bentuk jamu, kan bisa juga dalam bentuk makanan toh. Misalnya kunyit dalam bentuk minuman, ya, jahe, kemudian misalnya sayur-sayur atau banyak sekali lah yang bisa digunakan. Jadi tidak harus dalam bentuk obat. Makanya kalau jamu ini kami memposisikan kalau di tempat saya ya itu sebagai food supplement, gitu. Dan bisa berdampingan karena obat-obat barat itu ya, obat farmasi itu juga penting gitu.
bagus, penting gitu. Nah, jamu nanti jadi pendamping. Jadi kalau masa depan ya, menurut saya, feeling saya ini ya, pengalaman saya, menurut masa depannya itu nanti akan jauh lebih baik dari sekarang. Sempat terpikir nggak Pak bahwa obat herbal ini suatu saat akan diresepkan? Nggak hanya di Asia Pak, dan Indonesia, tapi misalnya di masyarakat Amerika, Eropa. Kalau diresepkan itu kan berarti obatnya berbahaya. Oh gitu ya? Iya dong. Semuanya diresepin karena berbahaya. Jadi kalau yang nggak berbahaya kan bisa dibeli. Umum, bebas ya? Obat bebas. Oke. Bahkan kalau jamu ini lebih hebat lagi. Bahannya bisa dibeli di pasar. Iya. Jadi kalau cita-cita diresepkan dokter, itu menurut saya apa enggak sebaiknya ya itu sebagai food supplement. Semua orang bisa beli, bisa minum. Dan goal saya sebetulnya ya bukan dokter meresepkan. Dokter itu percaya gitu loh. Percaya kepada obat herbal ini. Itu cita-cita saya itu. Bukan diresepkan dokter. Wah, lebih jauh lagi, lebih tinggi begitu lagi. diresepin, wah ini pasti berbahaya. Mana ada yang tidak berbahaya kan bisa dibeli bebas. Iya. Pak, di usia Sido muncul menjelang 75 tahun, apa kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak? Sido muncul ini pengen dikenang seperti apa nih? Ya, masyarakat. Semoga Sido muncul ini nanti bisa di tangan generasi yang selanjutnya ya. Dia bisa mengembangkan lebih baik lagi ya. Bisa bisa diekspor kemana-mana ya. Bisa di produk-produknya bisa dikelola lebih baik. Apalagi ini kan kita punya laboratorium farmakologi segala. Dan saya tapi percaya kok generasi setelah saya, anak-anak dan keponakan saya itu mampu baik. Mereka lebih berpendidikan baik dan mereka itu hidup di zaman yang pas sama usia mereka. Kalau saya ini kan masa lalu sebetulnya, ya toh, masa lalu. Pak, kalau misalnya generasi kami lah ya yang jauh lebih muda ingin mengenang Sido muncul dan sepak terjang Pak Irwan memimpin Sido muncul, apa kalimat yang ingin Bapak dengar? Apa ya? Ya pokoknya semua merasa ya Sido muncul bermanfaat lah. Gitu. Jangan sampai ada yang ya pokoknya kata-katanya ya bermanfaat itu. Mas Sido muncul ini bermanfaat dan itu yang menjadi goal kami. Jadi kami ini melakukan cinta sama lingkungan. Ya kami kan dapat 6 kali Proper Mas dari Proper Mas ya. Kemudian dari industri green industry. Kemudian dapat SDGs dari Bappenas. Terus yang terakhir dari hukum online. Media hukum online ya, yang memberikan kepada Sido muncul itu sebagai perusahaan peringkat emas yang sangat patuh hukum. Itu tahun 2026 ya? Iya, patuh hukum gitu. Jadi itu yang seperti itu. Ya itu membanggakan saya gitu ya. Pokoknya yang penting bermanfaat. Tidak boleh melanggar apapun. Ya. Memberi kontribusi. Apa aja kami lakukan. Dan saya berharap nanti generasi selanjutnya juga akan gaya seperti itu bisa diterusin. Pak, saya ingin yang ringan-ringan Pak. Kalau Sido muncul tuh yang paling melekat banget di saya itu adalah tolak anginnya Pak. Orang pintar minum tolak angin. Tagline itu dapat dari mana Pak? Oh itu tahun 98. Ya. Gimana asbabun nuzulnya itu cerita? Ya karena gini, kalau menurut saya waktu itu di dunia ini tidak ada orang yang bodoh.
Orang itu cuman baik dan pintar. Nggak ada yang bodoh. Nggak ada. Orang kan pintar pada panggilan hidupnya masing-masing. Setiap orang sebenarnya punya kelebihan. Iya, kelebihan. Jadi penyanyi, jadi petenis, jadi golfer, jadi masing-masing punya keahlian. Ahli pidato, ahli menulis. Gitu. Tinggal dia pas enggak di profesinya itu ya Pak ya? Iya, jadi nggak ada orang itu yang bodoh, nggak ada lah. Dan nggak ada orang merasa bodoh. Bukan cuma nggak ada, tapi merasa bodoh juga nggak ada. Semua merasa pinter, pasti merasa pinter. Dan baik. Gitu. Orang itu semuanya merasa dirinya baik dan memang baik. Pak, di usia Bapak 79 tahun dan sekian dekade menggeluti industri jamu, ada hal yang pernah Bapak sesali nggak, Pak? Yang saya sesali? Ya. Ya ada lah ya. Pasti saya banyak melakukan kekeliruan, kesalahan di dalam bisnis ini. Ya kalau boleh diputar balik kayak Superman tuh ya mau. Mau jadi apa? Jadi oh enggak, saya tetap jadi tukang jamu. Kalau diputar balik ya saya tetap tukang jamu. Tapi kalau yang tidak saya sesali satu hal, yaitu ini, memberi manfaat kepada masyarakat. Dan pokoknya yang penting itu ya, kalau buat saya ya, bagaimana tidak merugikan orang. Minimal itu tidak merugikan. Nah, kalau bisa memberi manfaat, ya lebih baik. Lebih menenteramkan hati, lebih tentram hatinya. Makanya kalau salah satu ukurannya yaitu, ukurannya kan ada ukuran ilmiah, ada teknis sekali toh. Iya. Adinya kalau minum mesti sekian, obat ini merusak bla bla bla. Kalau saya ukurannya gampang aja. Ini ukuran pengusaha. Ukurannya cuma gini. Kalau saya buat, saya, anak saya, cucu saya berani minum. Nah, kalau saya sendiri nggak berani minum, saya nggak mau buat. Dan itu sudah menjadi komitmen keluarga ya Pak? Apa yang dihasilkan dikonsumsi. Loh, harus berani minum. Saya kalau buat bisnis yang saya suka, olahraga saya buat, padel, tenis, terus hotel, saya sering nginep hotel, restoran. Nih, restoran saya kan punya di sebelah, namanya Bima, ayam goreng. Karena saya suka ayam goreng. Dan yang saya jual, yang saya suka. Kalau saya nggak suka, saya nggak jual. Rumah sakit, saya nggak buat, kenapa? Saya nggak suka sakit. Saya nggak mau sakit, saya nggak suka sakit, maka itu saya nggak mau buat rumah sakit. Ya kalau mau ya bisa aja. Cuman enggak lah, udahlah, nggak usah buat rumah sakit. Ya buat rumah sakit sih bagus ya, cuman saya nggak mau. Karena saya nggak suka sakit. Pokoknya saya ngelakuin sesuatu yang saya suka. Produksi, ya ukurannya yaitu keluarga saya harus boleh minum. Bapak membangun itu merasa menyesal nggak? Menyesal kok nggak bertahun-tahun dulu gitu, kok baru sekarang? Iya, ya itu kenapa ya nggak dulu-dulu ya? Saya sering kali mikir. Tapi kalau saya baca di kitab suci ya, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya toh? Itu kalau di Taurat itu ada tertulis semua ada masanya. Wis wayahe berarti sekarang. Wayahe gitu ya. Wayahe. Tapi ya itu. Kenapa ya nggak dulu-dulu? Banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Tapi semua ada masanya. Mungkin kalau dulu terjadi, mungkin nggak cocok. Sekarang, ya udahlah. Biarpun terlambat, yang penting saya sudah melakukan. Baik, terima kasih banyak ya, Pak Irwan. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Direktur Utama Sido Muncul Bapak Irwan Hidayat terkait utamanya adalah berdirinya laboratorium farmakologi yang tentu saja dengan kehadiran laboratorium ini segala produk yang dihasilkan oleh Sido Muncul dijamin khasiat dan
hal-hal lainnya. Demikian, terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda.